Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Dede Rawanto dengan NIM 2222111019 dari program studi profesi apoteker angkatan 17 Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang resum kuliah tamu, usaha kefarmasian di bidang produksi obat tradisional dari PT Asimas atau sering disebut dengan Agricus Sidomakmur Sentosa, dengan pemateri pada kali ini yaitu Bapak Apoteker Fuma Aji Putra Pratama SFAM. Sebelum kita masuki materi pada kuliah tamu kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal dulu biografi dari narasumber. Yang pertama yaitu nama Bapak Apoteker Fuma Aji Putra Pratama SFAM. Tempat tanggal lahir Lumajang 8 September 1990 dengan profesi yaitu sebagai marketing manager di PT Agricus Sidomakmur Sentosa atau sering dikenal dengan PT Asimas. PT Asimas sendiri berlokasikan di Jalan Inspektur Polisi Suwoto nomor 58 Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu profil PT Asimas. PT Asimas adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan atau food, obat tradisional atau herbal, dan kosmetika yang telah mendapatkan izin dan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seluruh proses produksi di PT Asimas telah menerapkan sistem produksi bertahap dan terkontrol, yang didukung dengan peralatan modern serta sumber daya manusia yang terlatih, kompeten, dan terampil di bidangnya. Fasilitas, sarana, dan manajemen produksi PT Asimas telah memenuhi standar JPOTB ISO 9001-2008 dan HACCP. Selanjutnya yaitu standarisasi PT Asimas. PT Asimas sangat mengedepankan mutu dan standar kualitas produk, sehingga melakukan berbagai sertifikasi untuk menunjukkan komitmennya terhadap mutu dan kualitas produk yang dibuat. Izin IOT PT Asimas sendiri yaitu nomor HK.02.06 IOT garing V garing 0305 garing 2016. Untuk izin IKOS-nya sendiri yaitu nomor HK.02.06 garing V garing 0305 garing 2011 garing 2016. Selanjutnya yaitu produk yang dikembangkan oleh PT Asimas. Terdapat 3 macam produk yaitu suplemen atau obat herbal dengan bentuk tablet, kapsul, dan saset. Yang kedua, pangan fungsional yang terdiri dari teh celup, powder, sirup atau liquid, dan kosmetika dengan sediaan seperti krim, lotion, serum, dan masker. Berikut merupakan contoh produk dari PT Asimas, yaitu dengan nama Joven yang berfungsi untuk memelihara daya tahan tubuh, Jamila untuk meringankan jerawat dan mengurangi gatal-gatal, Grapto Plus meringankan gejala wasir dan susah BAB. Untuk selanjutnya itu Tempraker yang berkhasiat untuk meredakan demam, Elskin EWP yang merupakan suplemen makanan, dan Obasma yang berkhasiat untuk meredakan tenggorokan kering dan batuk berdahak. Selanjutnya perkembangan industri di era digital. Pada saat ini era sudah bergeser menuju era digital 4.0, di mana potensi market semakin besar. Potensi yang bagus untuk pengembangan dan pemasaran produk obat tradisional, karena masyarakat selalu membutuhkan solusi untuk permasalahan kesehatan. Kita sebagai apoteker atau farmasis bisa lebih dapat mengembangkan potensinya dalam edukasi atau pengembangan produk. Untuk tantangan pada industri yaitu terdapat beberapa macam tantangan seperti banyaknya produk ilegal yang dipasarkan, tahapan panjang dengan scale up produk dan perizinan, edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis, serta juga masalah banyaknya sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk. Untuk perkembangan jamu dan obat tradisional,
di negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Ada sekitar 30.000 spesies tanaman. Dari 30.000 spesies, 9.600 tanaman dapat dimanfaatkan potensinya. Lalu 9.600 tanaman, 300 tanaman sebagai bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional. Selain itu, dari data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan bahwa 50% WNI telah mengonsumsi jamu dan 96% diantaranya telah merasakan manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu jamu pada saat ini telah digunakan sejak zaman nenek moyang, di mana khasiatnya adalah secara empiris. Akan semakin baik apabila dapat didukung dengan bukti klinis atau ilmiah lainnya. Jamu sudah menjadi budaya dengan tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat. Kemudian pangsa obat tradisional atau consumer meningkat signifikan setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, pangsa pasar obat tradisional dari data yang didapatkan yaitu pada tahun 2006 hingga saat ini meningkat setiap tahunnya dengan persentase 9,8% per tahun. Dan pada saat tahun 2022 ini sebanyak 13,2 triliun. Selanjutnya, pasar global obat tradisional. Omset produk obat tradisional di pasar global sekitar 138.350 miliar dolar AS dan diperkirakan 5 tahun ke depan sekitar 218.940 miliar dolar AS pada tahun 2026 dengan perkiraan pertumbuhan yaitu 6,7% per tahun. Di negara berkembang atau maju, sebagian masyarakat terus menggunakan obat tradisional. Selanjutnya yaitu produk dan tahap pengembangan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan juga suplemen kesehatan. Obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Selanjutnya, investasi dalam pembangunan IOT atau IF, industri farmasi, membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Oleh karena itu, cara tercepat untuk memiliki produk dengan formulasi sendiri dan brand sendiri adalah dengan kerjasama kontrak produksi atau maklon. Kita sebagai apoteker atau ahli herbal memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai atau melakukan riset pasar untuk membentuk suatu produk yang unik, tepat guna, dan tepat sasaran. Selanjutnya, klasifikasi produk di Indonesia terdapat beberapa macam seperti makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, dan suplemen. Pada tahun 2021 saat ini, yaitu kosmetika menduduki persentase dengan tertinggi, selanjutnya makanan dan minuman, dan yang lainnya. Selanjutnya definisi jamu dan tingkatannya. Terdapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka. Jamu sendiri yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan carian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Untuk pengertian dari OHT yaitu produk yang mengandung bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan carian yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik. Untuk fitofarmaka sendiri yaitu perbedaannya yaitu dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Kemudian kita harus mengenal nomor izin edar dari berbagai produk seperti jamu, yaitu TR, dengan lanjutan nomor registrasi yaitu tradisional lokal, dan nomor izin edar TI tradisional import. Kemudian OHT dengan awalan HT
yaitu OHT lokal, kemudian fitofarmaka dengan awalan FF atau fitofarmaka lokal. Untuk suplemen dengan awalan SD, yaitu suplemen lokal, SI suplemen import, kemudian makanan MD yaitu makanan lokal, MI makanan import, kemudian kosmetika dengan kode NA. Selanjutnya regulasi produk di Indonesia. Semua produk harus memiliki izin edar dari Badan POM, di mana produk akan dievaluasi terkait dengan mutu ataupun kualitas produk. Dengan alurnya sebagai berikut, yaitu yang pertama praregistrasi, kemudian registrasi, kemudian evaluasi. Setelah evaluasi kita mendapatkan penolakan atau juga berupa tambahan data bila diperlukan, atau bila yang kita inginkan yaitu persetujuan. Kemudian persyaratan. Praregistrasi persyaratannya yaitu master formula, surat perjanjian kerjasama kontrak, distribusi atau pengemas jika ada. Kemudian surat penunjukan untuk produk impor. Untuk registrasi sendiri yaitu persyaratannya sebagai berikut. Sertifikasi analisa bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol, dan hasil uji stabilitas. Rancangan desain kemasan, dan juga hasil praregistrasi. Kemudian larangan dalam obat tradisional. Terdapat beberapa larangan, yaitu dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1%. Kemudian dilarang mengandung bahan kimia obat, dilarang mengandung narkotika atau psikotropika, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan. Kemudian bentuk sediaan yang dilarang pada obat tradisional yaitu intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria, kecuali untuk wasir. Kemudian dilarang untuk obat tradisional isolat, isolat picosikanin, anetol atau oleum foniculi, dan tirpineol. Kemudian kita juga memerlukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yaitu dengan adanya media sosial, maka industri tidak memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk mempromosikan produk mereka dan juga lebih tertarget khusus untuk target yang kita inginkan. Untuk target market sendiri harus dilakukan survei terkait dengan apa yang sedang tren di pasar saat ini. Yang ketiga yaitu perlu diingat banyak sekali pesaing dalam platform penjualan ini. Sebagai marketer yang baik harus dapat melakukan inovasi, di mana kita harus menciptakan produk yang berbeda dan unik daripada produk yang lainnya. Kemudian tantangan dalam perencanaan produk. Di era saat ini sudah banyak sekali produk yang ada di pasaran, jadi kita harus berinovasi sekreatif mungkin, yaitu harus dapat mengedukasi dan mengiklankan pada masyarakat yang tepat. Kualitas dan khasiat harus juga diperhatikan, di mana jika produk tidak berkualitas dan berkhasiat, masyarakat tidak akan membeli produk kita. Kemudian kendala perizinan yang butuh waktu, dan juga harus memiliki konsep produk yang unik dan berbeda dari kompetitor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada resume kuliah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.